Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i Syafi'i, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sederenge kula takdim teng para sing rawuh. Dongaken Sayyid Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek rabi. Wis dongano Sayyid Muhammad legowo di murid sing cerita rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh Al-Kafs dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar, kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula ikrar seikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan, sehingga menangi Sayyid Muhammad, ya radi wajah ganteng kok Sayyid Muhammad. Tapi banggalah, nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi, pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, Gus kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng? Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi mrubahe ra akeh-akeh. Dadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan karena mlebono swarga wong ra ganteng butuh ekstra salon malaikat. Aniku. Begini Pak Hasan, ini tonggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Bisami. Syihab. Itu begini, ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Sayyid Muhammad tegas senang. Karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW, juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang kula karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Itu hebat. Lah sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju nggih? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini ini seksine Gus Rob. Saya ini diantara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah ubudiyah kalau biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah ditegur. Soalnya kalau lagi partai kaum duafa nih, ini suara sadil fanati, tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita dan ini disepakati banyak ulama. Uwais Al-Qarni itu lam yaltaki Rasulullah SAW walam yarohu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu mokongnya ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamuan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni.
Karena taat ning gone mandate Rasulullah nggih niku khidmah kalian enten ibuke. Padahal boten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah al-kutub al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah. Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raum itu minal ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden, tapi tetap rukun. Karena nganggep itu urusan akidah, ini biasa mawon apa? Biasa. Begini, niki rungokno tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Saya lagi bukan komersial, jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib mu'in i'ana semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ya ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Sama lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh romyu keblas zawal. Mereka mesti komplain, iki kita apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak bidono takbir dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya ini sing sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis sing haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12 bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa iskotur romyu yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayyajuzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrah, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad. Orang cerita sanggup. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ketika beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul.
Cerita nikah iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Ya relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Sufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus, di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Soha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, La ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang hal itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatul tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadhilul Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam. Terutama di bab Tawaful Haid sama Amram Yukoblah Zawat. Terus Mafahim Yajibu Antus Soha, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, syaratnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul ya. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang butuh Quran ini jenengan terus mau ora paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, nah ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke lah. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf.